mengajukan berbagai pertanyaan dan lain-lain. Karena kita adalah anggota penuh. Anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan pendapat, usul, atau pertanyaan kepada pengurus, tapi tidak berhak memilih dan dipilih. Kewajiban anggota. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban membayar uang iuran. Dapat dilakukan setiap tahun atau sekaligus selama periode kepengurusan yang berjalan, yaitu 5 tahun. Tetapi nanti ada sedikit perubahan setelah rapat, kita adakan rapat pengurus. Kemudian pembayaran iuran dikoordinasikan melalui pengurus daerah. Ini juga ada pertimbangan lain. Kemudian setiap anggota yang telah membayar iuran akan mendapat kartu anggota dengan masa berlaku sesuai pembayaran iuran anggota. Anggota yang ingin menjadi anggota organisasi fisiologi regional dan internasional membayar iuran tambahan sesuai ketentuan masing-masing organisasi tersebut. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan EIP, menjaga nama baik organisasi EIP. Yang kedua, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan lain. Ini untuk semuanya. Anggota kehormatan dan anggota yang telah pensiun atau berusia 65 tahun tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Ini kebijakan yang baru diterapkan pada tahun ini. Jadi untuk anggota-anggota yang sudah pensiun tidak akan diwajibkan untuk membayar iuran. Tapi kata Prof. Huber, kalau ada yang mau menyumbang untuk organisasi, silakan, itu terbuka. Jadi tidak ditarik kewajiban, hanya kalau mau menyumbang silakan. Nah, ini adalah alur pendaftaran keanggotaan EIV. Ada 2 jalur pendaftaran. Jadi setelah kita bahas kembali, tidak menyimpang sih dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita menentukan bahwa atau menetapkan pada rapat tersebut bahwa pendaftaran ada 2 jalur, bisa pendaftaran mandiri dan pendaftaran kolektif. Semua data keanggotaan yang masuk ke pusat dari 2 jalur tersebut tetap harus diketahui oleh daerah masing-masing. Jadi pendaftaran yang pertama adalah pendaftaran mandiri, yang kedua adalah kolektif. Nah, yang mandiri itu dilakukan secara langsung melalui laman eip.ips.org. Ini web kami. Kemudian memerlukan surat rekomendasi tapi tetap memerlukan surat rekomendasi dari daerah. Kemudian pendaftaran kolektif, dilakukan pendataan di tingkat daerah, lalu daerah mengirim data ke pusat. Nah, untuk pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, teman-teman dari Bandung dan Bogor memilih lebih senang katanya pendaftaran secara kolektif. Jadi nanti coba tolong Lampung maupun Palembang dapat memilih yang mana kira-kira yang lebih di prefer ya untuk pendaftaran keanggotaan ini, karena dengan ada perbedaan. Jadi pada yang mandiri itu bisa langsung tetapi ada rekomendasi daerah, jadi ada surat rekomendasi daerah. Jadi daerah bisa tidak terlalu kenal orangnya ya, tapi kalau pendaftarannya kolektif, daerah betul-betul mengetahui siapa anggotanya lalu mengirimkan ke pusat. Jadi banyak yang prefer nomor 2. Nah, ini adalah alur pendaftaran mandiri. Bu Tias ya, Bu, bisa menjelaskan? Ya. Masih ada Bu Tias? Masih, Dok. Izin terdengar tidak, Dok, suaranya? Ya, sudah terdengar. Silakan Bu Tias. Terima kasih, Dokter Ermita. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dokter sekalian. Mohon maaf, izin saya mengambil alih untuk menjelaskan mengenai alur pendaftaran mandiri ini. Jadi untuk pendaftaran seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ermita, untuk pendaftaran anggota ini ada 2, yakni pendaftaran untuk mandiri dan kolektif. Untuk mandiri ini nantinya ini akan dilakukan secara langsung melalui laman EIV /ips.org. Nah, nanti dari situ si calon anggota ini dapat membuka akses untuk pendaftaran mandiri. Tetapi sebelum itu, karena harapannya kita ini adalah nanti ke depannya diharapkan
acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan terkait IAIV ini tidak hanya berlangsung di pusat, tapi juga diharapkan di tingkat daerah dan cabang itu juga aktif dalam kegiatan IAIV, sehingga diharapkan untuk setiap tingkat organisasi tadi, yakni di komisariat, cabang, dan daerah, itu mengetahui siapa-siapa saja anggotanya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka di sini ada dua opsi sebenarnya untuk pendaftaran mandiri. Jadi untuk yang pertama, ini calon anggota nanti akan mengajukan permohonan ke komisariat, jika memang komisariatnya sudah terbentuk, atau bisa langsung ke cabang, kalau memang komisariatnya belum terbentuk. Nah, nanti pada saat calon anggota ini akan mengajukan permohonan ke komisariat atau ke cabang IAIV di wilayahnya, nanti calon anggota ini bisa membuka akses dari website IAIV. Nanti di situ akan disediakan format untuk permohonannya, kemudian juga ada format CV yang harus diisi oleh setiap calon anggota yang mendaftar mandiri. Dengan begitu, nanti baik komisariat ataupun cabang yang dituju itu mempunyai data mengenai calon anggota tersebut. Nah, nanti kalau ini kalau didaftarkannya ke komisariat, maka nanti komisariat akan melaporkan ke cabang, cabang kemudian akan mendata dan melaporkan ke daerah, kemudian nanti dari daerah ini akan mengeluarkan surat rekomendasi dan permohonan ke IAIV pusat, seperti itu. Nanti untuk format suratnya itu akan dikirimkan melalui email. Kemudian nanti dari surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh daerah ini kan sudah didapatkan oleh calon anggota yang akan mendaftar tadi. Kemudian calon anggota ini melakukan registrasi mandiri di website IAIV dengan mempersiapkan surat rekomendasi dari daerah, kemudian bukti bayar yang nanti bisa dipilih mau ikut keanggotaan yang nasional ataupun internasional, dan metode pembayarannya seperti apa. Kemudian juga nanti calon anggota ini akan mengisi data yang sama sebenarnya datanya dengan format CV yang nanti sudah disediakan. Setelah calon anggota ini melakukan registrasi, kemudian nanti dari IAIV pusat ini akan melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota, insya Allah dalam 5 hari kerja, maksimal 5 hari kerja, dan nanti setelah diverifikasi, anggota akan mendapatkan email verifikasi, barulah anggota ini bisa mendapatkan, bisa mengakses kartu anggota di laman IAIV dengan login terlebih dahulu. Seperti itu. Ini opsi yang pertama. Tetapi memang ada beberapa saran bahwa kalau harus ke komisariat, ke daerah, ataupun ke cabang atau baru ke daerah, itu sepertinya agak lama, jalurnya agak panjang seperti itu. Jadi ada saran juga untuk dari anggota ini langsung meminta surat rekomendasi ke daerah. Nah, untuk itu kami meminta masukan dari daerah. Kalau memang seperti opsi yang kedua ini, seandainya nanti cabang dan komisariat kan juga pasti butuh data juga ya, supaya tidak ada miss data lagi. Apakah dari pihak daerah ini bersedia untuk mengirimkan mundur, artinya mengirimkan ke daerah, ataupun nanti dari daerah ke komisariat terkait dengan calon anggota yang mendaftar ini, seperti itu. Jadi ada dua opsi itu, mungkin nanti kami minta masukannya juga dari Bapak Ibu sekalian. Ini dimaksudkan untuk keseragaman data antara komisariat, kemudian cabang, daerah, dan juga pusat, agar datanya semua seragam. Karena seperti yang sebelumnya, ternyata yang data yang masuk di pusat itu tidak semua yang terdata di daerah ternyata masuk di pusat, seperti itu. Jadi harapannya setiap tingkat organisasi ini, baik di komisariat, cabang, maupun daerah, itu memiliki data yang sama dengan yang dimiliki oleh pusat. Jadi kami menginginkan ada pembaruan data, sehingga yang juga sebelumnya mungkin terdata tapi ternyata sudah tidak aktif, mungkin nanti bisa aktif kembali, seperti itu.
Kemudian satu lagi dok, terkait dengan mungkin supaya lebih mudah untuk yang nantinya. Enggak, saya mau ke USG tapi saya penuh. Mungkin nantinya untuk daftar nama yang masuk di dalam SK daerah ataupun SK cabang, mungkin bisa nanti didaftarkannya secara kolektif saja begitu, agar lebih memudahkan pendaftarannya juga. Seperti itu, dok. Halo? Oke, sudah? Ya, sudah, dokter. Sudah, oke. Terima kasih, Tias. Jadi demikian penjelasan tentang alur pendaftaran mandiri. Apakah mau ditanyakan sekarang biar tidak lupa nantinya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian. Silahkan. Siapa? Dokter Budi ya? Ya, silakan Dokter Budi. Ya. Oh, izin memang belum, dok. Betul, maaf. Ini saya lupa tadi sampaikan bahwa untuk saat ini memang lagi dalam maintenance. Jadi ada masalah sedikit, baru aja dari minggu lalu ya terjadi. Jadi memang belum bisa, nanti akan dikabarkan ya. Ya, mohon maaf itu memang sekarang lagi ada masalah. Bu Tias sudah dihubungi belum ya? Sudah itu bahas? Sudah dok, nanti mungkin kita akan komunikasikan lagi dulu untuk algoritma mengenai dana biaya pendaftarannya juga, dok. Oh, karena dananya membengkak ya? Ya, jadi kami memastikan itu dulu, dan ini juga opsi tadi kan menunggu saran-saran dari cabang dulu, opsi mana yang mungkin diterima, sehingga nanti itu yang akan kita tampilkan di website. Oh, oke. Jadi sebelum itu memang masih itu ya, masih off dulu ya? Iya. Oke, baik. Ya, Dokter Budi, jadi mohon maaf, memang untuk sekarang ini lagi istilahnya maintenance kata developernya, karena masih ada beberapa hal yang harus dibereskan. Kemudian juga memang mengagetkan, saya juga kaget biayanya jadi tinggi sekali per tahunnya begitu dibandingkan sebelumnya, karena memang kita nambah supaya majalah juga, karena kita sudah punya jurnal, supaya jurnal kita juga bisa masuk ke situ. Jadi ini yang membuat harus ditambah biaya dari Ya, betul. Ya, mohon bantuannya ya teman-teman di sana. Mohon banget bantuan teman-teman Palembang dan Lampung untuk mengaktifkan supaya pada punya KTA ya. Supaya kita hidup. Kalau tidak, ya begitu, mati itunya. Dan kalau kita keinginannya banyak, butuh dana banyak ya. Betul. Baik, terima kasih Dokter Budi. Ada lagi yang mau bertanya tentang terkait keanggotaan, teman-teman anggota yang lain silakan. Mumpung kita bertemu langsung pada siang ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang nggak mengerti kira-kira? Soalnya banyak sekali pertanyaan tentang cara menjadi anggota atau cara memiliki KTA. Dan itu pertanyaan langsung satu-satu ke kami. Jadi kami mengharap dengan penjelasan ini semua anggota di berbagai daerah atau cabang atau komisariat sudah mengerti cara menjadi ininya. Nah, untuk pendaftaran, apakah mau kolektif saja atau lebih enaknya mana, kolektif atau mandiri? Untuk teman-teman dari Lampung bagaimana, Dokter Nisa? Teman-teman lain dari Lampung bagaimana pendapatnya tentang pendaftaran yang kolektif atau mandiri yang lebih di-prefer?
Eh, baik dok, ini kelihatannya yang mandiri sebetulnya lebih mempermudah sih dok. Begitu. Mm-mm. Oke. Tapi enggak dok, ini kita kalau yang satunya kita melalui cabang ya dok. Iya, betul, malah daerah. Kalau Soalnya kalau sebetulnya, kalau kalau nanti kan Lampung berubah menjadi daerah bukan cabang ya. iya, Heeh. iya. Jadi kalau kita seperti ini, sepertinya buat menguatkan peran daerah justru di yang nggak Kolektif. mandiri ya dok. Iya, justru itu makanya Bandung dan Bogor memilih kolektif Iya, karena mungkin kolektif dok. supaya lebih intens lah antar Iya, anggota sendiri. iya. Dan lebih terdata dok, organisasinya akan lebih bagus karena Iya, satu betul. pintu Lebih dok. rapi kan jadinya. Iya dok, Heeh. siap dok. Oke, baik. Kalau Palembang, kolektif aja ya. Oke. Jadi semuanya kolektif. Oke. Selanjutnya, jadi saya itu tadi tentang keanggotaan. Lalu saya berpindah ke kartu tanda anggota. Jadi sejak tahun 2017 telah dibuat kartu tanda anggota dalam bentuk kartu sebagai bukti anggota EIV yang aktif jadinya ya. Tahun 2019 KTA kita ganti menjadi kartu online ya, lagi tren lah, biar nggak usah bawa-bawa kartu, buka HP sudah ada ya. Nah, saat pendaftaran untuk menjadi atau untuk meng-apply KTA tadi, itu diminta mengisi CV. Jadi mohon nanti pada pendaftarannya, nantinya akan diulang pendaftarannya, ya, mulai pendaftaran yang baru, itu sebaiknya mengisi CV dulu, baru kita bisa menyetujui penerbitan KTA-nya, ya, selain membayar iuran dan CV. Kemudian kartu digunakan, jadi ini adalah semacam manfaat dari kartu ini, merupakan data otentik dari anggota masing-masing yang terpusat di PPAIV. SK keanggotaan terdapat di cabang atau di daerah, ini di daerah atau melalui cabang. Terdapat keuntungan antara lain mendapat potongan harga saat mengikuti PIT EIV setiap tahun dan saat memasukkan naskah ke jurnal EIV atau mendapat undangan ketika dilakukan guest lecture seperti yang lalu ya, dan lain-lain. Akan ada beberapa lagi keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh anggota ya, terutama kalau kita bisa betul-betul mempererat memperbaiki hubungan yang ke internasional, itu juga kerjasama internasional akan lebih mudah kita lakukan melalui FAUPS atau IUPS. Kemudian untuk basis data di PPIV yang terorganisir dan profesional, maupun tentunya seperti yang Dr. Nisa tadi katakan di daerah ya, ataupun cabang. Jadi biar lebih profesional lah kita. Nah, ini adalah KTA, ada 2 warna. Jadi memang ada anggota yang tidak berminat untuk menjadi anggota internasional, sehingga hanya menjadi anggota nasional saja. Nah, itu kartunya beda. Ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Yang merah adalah nasional, yang biru adalah KTA internasional. Jadi supaya semua pernah lihat, beginilah bentuk kartu yang akan didapatkan apabila meng-apply KTA. Kemudian terkait iuran anggota, memang tadi sudah dijelaskan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi besarannya kan kita belum punya, itu berubah setiap waktu sesuai kebutuhan. Nah, seharusnya iuran anggota itu selama ini yang kita kenal adalah iuran anggota untuk pusat. Ya, di pusat ditambahkan dengan internasional. Namun ada cabang yang juga mendapatkan iuran anggota untuk cabang. Seperti cabang Jakarta, karena melakukan kegiatan halal bihalal setiap tahun, juga meminta anggotanya untuk membayar iuran untuk Jakarta 10.000 per bulan. Jadi 120.000 per tahun. Ya. Jadi ini ada 2 jadinya iuran anggota, baik pusat yang termasuk internasional, lalu tersendiri lagi ada iuran anggota cabang. Nah, ini kembali silakan ke daerah masing-masing apakah akan juga menarik
iuran anggota untuk cabang. Kalau dirasakan perlu, itu memang diizinkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Nah, ke prosedur pembayaran melalui web, ya, jadi sudah tadi disampaikan. Kemudian besaran iuran anggota IAIF pusat untuk nasional selama 5 tahun itu menjadi 850.000. Tahun lalu 600.000 untuk 3 tahun. Nah, ini nilainya tidak berubah. 500 untuk 3 tahun, kemudian dibagi-bagi itu supaya mudah, per tahunnya menjadi 170.000 per tahun. Kemudian kalau termasuk VALPS internasional, baru VALPS untuk internasional 5 tahun 1 juta, artinya 200.000 per tahun. Karena dari VALPS itu kita untuk menjadi anggota VALPS, kita mendaftarnya itu dari IAIF per bulk gitu. Kita mendaftarkan 190 anggota yang waktu periode yang lalu. Kemudian setiap anggota harus membayar $2 per tahun. Nah, $2 itu menjadi 30.000 per tahun. Akhirnya 3 tahun kita genapkan menjadi 100.000. Nah, oleh karena itu ada tambahan dari 500 menjadi 600.000 untuk periode yang lalu. Nah, periode yang sekarang karena periode PPIIF berubah menjadi 5 tahun, itu menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu diambillah kebijakan skema pembayarannya bebas, ya, dapat dilakukan per tahun, dapat 2 kali selama 5 tahun, yaitu 3 tahun pertama seperti periode yang lalu tambahan 2 tahun berikutnya. Kemudian juga bisa sekaligus selama 5 tahun. Nah, ini usul teman-teman dari Bandung dan Bogor waktu pertemuan lalu. Kalau boleh yang bayar lunas sekaligus 5 tahun itu mendapat diskon. Yaitu akan kita nanti umumkan setelah keputusan kita buat bersama setelah selesai bertemu dengan semua cabang. Nah, sedangkan besaran iuran anggota seperti saya katakan tadi, kalau memang mau mengutip 10.000 per bulan itu 120.000 per tahun. Tapi ini kembali silahkan ke cabang untuk menetapkan sendiri. Jadi kita tidak terlalu menetapkannya, itu sesuai dengan kebutuhan cabang. Nah, untuk ini ada kira-kira ada pertanyaan untuk iuran anggota. Kemudian pada pertemuan dengan pengurus yang lalu ada yang mengusulkan agar iuran itu semua iuran baik anggota maupun pengurus pusat. Jadi pengurus pusat sudah pasti dikirim ke pusat. Tapi untuk iuran anggota ada yang meminta untuk dikirim ke pusat juga. Nanti pusat mendistribusikan kembali. Tapi menurut saya ini repot sekali. Apakah teman-teman dari Palembang atau Lampung punya pendapat lain atau berpikiran bisa menerima pemikiran ini? Silakan. Silakan. Gimana? Enaknya untuk daerah dikumpulin oleh daerah sendiri, kemudian untuk pusat baru ke pusat. Biar tidak ribet. Gimana? Palembang, mohon. Teman-teman Palembang. Halo. Atau dari Lampung, Dokter Nisa, Dokter Irfan, atau Dokter Budi, gimana? Halo. Dokter. Bagaimana dari Palembang, Dokter Budi? Dokter Nisa? Gak apa-apa dok, Dokter Bunia ini izin dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ini buat pembiayaan ya, iuran anggota ya. Ini besaran iuran cabang 120 per tahun ya dok? Iya. Sebetulnya masih normal sih dok kalau 10.000 sebulan. Ya, artinya silahkan saja mau berapa itu ketentuannya, tapi yang kemarin dari cabang Jakarta 10.000 per bulan. Nah, kalau itu disetujui oleh cabang lain ya silakan. Silakan. Dok, izin, Tetapi dok, cara pengumpulannya bagaimana? Ya, dok, ini apakah pada saat anggota mendaftar langsung kita tarik atau pas sesudah 1 tahun, dok?
Kan seperti kita untuk menjadi anggota pusat, itu kan ketika mendaftar, itu harus sudah bayar. Ketika meminta KTA harus sudah bayar iuran. Jadi pada awal. Siap, Dok. Nah, sekarang kan kembali ke cabang. Apakah tidak memberatkan bagi anggota kalau sekaligus karena untuk apa namanya ini cukup banyak juga yang harus dibayar begitu ya. Bagaimana baiknya? Biar enak buat semua. Jadi keputusan kita sendiri. Jadi tidak diharuskan dari pusat gitu. Bagaimana, Dokter Nisa? Oh, silakan. Silakan. Suaranya digedein sedikit ya. Bagaimana Palembang? Bukan. Yang itu anggota IAIF pusat yang 5 tahun itu 1 juta untuk internasional. Ya itu 3 tahun. Kalau sekarang kan kepengurusan 5 tahun. Kalau 3 tahun 600. Jadi 200.000 per tahun untuk internasional. Untuk nasional 170.000 per tahun. Jadi bagaimana? Kalau ini sih pusat ya. Yang saya tanyakan apa nama? Kemudian pembayarannya kalau memang berat sekaligus 5 tahun bisa 3 tahun pertama lalu 2 tahun kedua, bisa juga per tahun. Tapi kan kalau per tahun tidak terasa ya sudah habis lagi. Ya, ya, oke, silakan ya. Oh oke. Jadi nanti yang tanggulangi daerah atau cabang ya. Terima kasih. Oh, selamat selamat siang, Prof. Hardi. Apa kabar? Sehat, Prof? Sehat, Prof. Kita bahas ini mengenai iuran anggota, Prof. Ya, jadi kalau misalnya bayarnya full 5 tahun langsung untuk anggota pusat, itu kita bisa nanti usahakan ada usulan untuk memberikan diskon. Mudah-mudahan semuanya, pasti semua setuju kan Prof ya? Ada diskon lah untuk yang membayar lunas langsung 5 tahun. Itu Prof. Kemudian untuk apa namanya? Nah, skema pembayarannya tadi, apakah yang terkait dengan cabang ini, dengan cabang Dr. Irfan, untuk cabang bagaimana? Akan ditarik oleh Palembang? Dari daerah atau cabang akan menarik juga? Oh, oke. Saya catat ya. Jadi untuk Palembang tidak ada iuran. Baik. Ada celengan. Oh, oke. Ya, ya, oke. Tapi
Kalau ini untuk pusat aja Dokter Irfan yang 5 tahun. Ya, karena ada dari FAUPS juga di situ yang harus kita bayar ya. Oke, baik. Jadi sudah jelas. Jadi Are. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas bantuannya. Dari Lampung bagaimana Dokter Nisa? Dokter Nisa. Kalau Lampung mungkin karena masih baru dok, nanti akan coba saya diskusikan dengan teman-teman ya dok. Sementara Oke, mungkin baik. kami masih skema iuran dok. Baik ya. Nanti saya kirim ininya, apa namanya, PPT-nya ya. Ya, siap dok. Oke. Selanjutnya saya cepat aja karena mau sholat Jumat. Ini adalah garis program kerja yang untuk program kerja saat ini, periode ini akan melanjutkan sebagian besar dari program kerja yang lalu. Namun sudah dilakukan pertemuan antar bidang. Jadi setiap bidang sudah melakukan pertemuan untuk menyusun program kerja masing-masing. Nah ini kalau lihat ini, aduh, banyak sekali pekerjaan kita yang harus dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Tapi ini kan untuk 5 tahun, jadi insya Allah kita bisa laksanakan supaya benar-benar organisasi ini hidup ya. Nah ini adalah gambaran dari program kerja dari bidang organisasi. Jadi kita sekarang sudah mencoba untuk menjelaskan tentang perbaikan nomenklatur nama cabang menjadi nama daerah, penggabungan-penggabungan, kemudian pembuatan SK secara serentak di seluruh Indonesia, pendataan anggota dan perekrutan anggota baru. Nah ini mohon bantuan teman-teman di daerah kalau ada anggota baru atau usaha untuk menjaring anggota-anggota yang baru. Kemudian penerbitan KTA nasional internasional yang baru, sosialisasi hasil kongres ke Jakarta ke semua cabang. Nah ini yang saya sedang lakukan saat ini, lebih mengawali supaya lebih cepat selesai karena banyak hal yang bergantung pada hasil pertemuan-pertemuan ini. Pengesahan ADART ke Menkumham ini yang belum bisa kita laksanakan saat ini karena ya masih belum bisa ke mana-mana ya, nanti mudah-mudahan bulan Juni bisa dilakukan. Kemudian koordinasi dengan bidang lain dan pelaksanaan pertemuan ilmiah tahunan mulai dari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Nah, kalau lihat daftar di sini untuk 2022 teman-teman dari Bogor pertemuan minggu lalu sudah setuju melaksanakan secara online. Lalu 2023 Palembang, 2024 Lampung, 2025 Malang, 2026 Medan. Nah, semoga teman-teman yang di Palembang dan di Lampung siap ya untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, ini adalah terkait dengan hubungan internasional, hanya gambaran 3 besar program besar mereka untuk mengusahakan hubungan-hubungan internasional ya, baik di bidang karir maupun di bidang penelitian dan pendidikan dengan berbagai ada detailnya acara-acaranya, tapi ini adalah gambaran garis besarnya. Kemudian untuk bidang kajian strategis pendidikan ini ada pembuatan atau updating reedit buku pedoman saskul fisiologi, penyusunan buku ajar fisiologi, workshop pengajaran dan keterampilan laboratorium, pengembangan modul bersama persistem, kolaborasi kuliah tamu fisiologi. Dalam hal ini ya kita tetap akan melaksanakan guest lecture ya seperti yang lalu, kajian ilmiah di bidang pendidikan fisiologi, pengembangan inovasi media pembelajaran fisiologi berbasis IT, koleksi dan distribusi buku-buku karya anggota IAIF. Kemudian ini adalah rencananya IPS guest lecture yang akan datang. Jadi kita baru melaksanakan sampai yang nomor 4. Cabang Palembang sempat diundang kalau nggak salah yang pertama ya. Lalu Lampung juga sudah sempat pernah diundang kalau nggak salah yang nomor 3 ya, Dokter Nisa ya, yang Lampung ya. Nah selanjutnya masih banyak
akan diadakan guest lecture. Mungkin mulai bulan Juni atau Juli baru kita mulai. Karena beberapa kendala karena kita membereskan di dalam dulu, sehingga ini kita undur dulu. Nah, untuk bidang penelitian dan lain-lain, bidang 4, ini adalah program kerja mereka 5 tahun. Banyak sekali program mereka ya. Akan merupakan jadi program kerja ini dalam mendukung IAIV menjadi wadah bagi para anggota dalam kerjasama penelitian untuk meningkatkan kapasitas dalam penelitian. Banyak sekali yang akan dilakukan, dan untuk tahun 2022 yang pertama dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan potensi dan bidang kajian penelitian anggota, membangun database kepakaran peneliti dan research interest, fasilitas laboratorium penelitian, kolaborator dalam dan luar negeri. Nah, untuk yang kepakaran inilah makanya kita perlu CV. Tapi untuk mendapatkan CV itu susah banget. Oleh karena itu kita meminta supaya setiap pendaftaran untuk apply KTA itu dimasukkan CV, sehingga akan terkumpul data ini. Mencari peluang-peluang kerjasama penelitian antar anggota dan dengan berbagai pihak, mengupayakan peluang-peluang pendanaan penelitian untuk kegiatan penelitian kolaborasi antar anggota. Nah, ini sebenarnya sudah ada tim riset IAIV yang dibentuk pada periode lalu, tetapi baru 3 fakultas yang bekerja sama, yaitu FKUI, FK4, dan Fakultas Hukum IPB. Mudah-mudahan selanjutnya ada makin luas ya, karena ini terutama terkait dengan penelitian yang menggunakan 3 laboratorium. Jadi kita bisa saling menukar. Bila teman-teman dari Lampung dan Palembang berminat, silakan menghubungi pusat untuk menindaklanjuti ini ya, kalau ingin ikut dalam kelompok ini. Kemudian pengabdian masyarakat, jadi sama juga mengharapkan bahwa bidang ini dapat mendukung anggota-anggota IAIV dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara kolaboratif dan berdampak luas. Programnya cukup banyak juga, tetapi khusus tahun 2022 ini adalah mengidentifikasi inovasi hasil-hasil penelitian dari penelitian anggota, kemudian mengidentifikasi isu-isu nasional dan objek pengabdian masyarakat sesuai kepakaran anggota IAIV, membangun data inovasi dan hasil penelitian. Ini membangun database ya. Kalau yang tadi mengidentifikasi dan mengidentifikasi, sekarang menyusun database tadi, menyusun roadmap-nya, kemudian mengidentifikasi good practice dari cabang IAIV yang dapat dijadikan contoh yang bisa diterapkan secara meluas di semua cabang IAIV. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan isu terkini. Nah, untuk bidang diseminasi dan seminar, ini adalah juga membantu supaya anggota bisa mendiseminasikan hasil penelitiannya dan merupakan dapat memasukkannya ke berbagai jurnal atau presentasikannya pada seminar. Nah, program kerja 5 tahun juga cukup banyak, termasuk adalah sudah menerbitkan Indonesian Physiological Journal, The Journal of Indonesian Physiological Society, berkala 2 kali setahun. Nah, ini adalah secara detail tentang program 2022, ya. Jadi menyempurnakan website ini, makanya kita sedang menyempurnakannya saat ini. Mohon maaf, jadi memang belum bisa digunakan sekarang. Membangun knowledge management system, IAIV menerbitkan The Journal of Indonesian Physiological Society 2 kali setahun. Ini sudah kita terbitkan untuk yang pengenalan, mendaftarkannya ke ISSN, kemudian meningkatkan kemampuan pengelolaan jurnal ilmiah bagi pengelola jurnal ilmiah IAIV melalui pelatihan. Ini tujuannya supaya kita bisa mendapat masuk ke dalam berbagai akreditasi yang ada. Jadi supaya naik bisa lebih tinggi ya nantinya. Kemudian mengordinasikan kegiatan seminar dan diseminasi di tingkat daerah atau cabang. Ini adalah contoh dari jurnal kita yang pertama.
ya. Jadi yang pradana perdana ya, yang perdana ya, ini adalah jurnalnya yang sebenarnya sudah bisa dilihat melalui web kalau webnya tidak lagi masalah. Saat ini belum bisa dibuka karena lagi di maintenance. Nah, seperti tadi disampaikan, daftar lokasi PIT per tahun, jadi terkait dengan seminar tahunan ini ada selama 5 tahun sudah ada Bogor, Palembang, Lampung, Malang, dan Medan. Kemudian bidang kerjasama dan pendanaan, ini cukup banyak program kerja yang direncanakan oleh bidang dana, yang tujuannya umumnya untuk mendapatkan dana bagi organisasi. Sebab ternyata kita kalau mau punya program yang banyak yang berjalan tentunya butuh biaya. Untuk maintenance aja kita butuhkan, untuk website aja sekarang per tahunnya 7 jutaan. Kemudian kita ada admin yang harus diberi honor selama 5 tahun. Nah, ini itu yang sudah pasti, biaya-biaya yang sudah pasti. Kemudian kalau kita lihat di sini, kemungkinan kita bisa dapat dana adalah yang utama dari iuran anggota. Oleh karena itu, mohon bantuan teman-teman sekalian untuk mendukung organisasi kita ini dengan berbagai cara yang tentunya tidak memberatkan para anggota. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Elsevier, dan saat ini dari pertengahan tahun lalu kami dari Jakarta sudah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki, mengedit lagi terjemahan buku Guyton, dan kita sudah hampir selesai sebenarnya, akan segera terbit bulan Juni, dan di sana Elsevier melakukan kerjasama dengan EIV untuk reviewernya, sehingga kita akan EIV Pusat akan mendapatkan dana. Jadi khusus untuk institutional fee dari Elsevier ada dana sekitar 10 jutaan, itu akan kita terima pada tahun ini insya Allah. Kemudian kita harapkan pada pertemuan ilmiah tahunan, kalau ada sponsor-sponsor yang didapatkan oleh pusat, itu kita bisa mendapatkan sekian persen dari pusat untuk pusat. Kemudian tahun 2023 ada kongres dan seminar FAUB. Di sini EIV diminta untuk mengadakan simposium yang diatur dan dikelola sendiri dengan dana 1,5 sampai 1.500 sampai 1.800 USD. Nanti saya perlihatkan lebih detailnya. Kemudian berbagai macam upaya-upaya lain yang kita harapkan dapat mendatangkan dana untuk pusat dan untuk kita semua. Kemudian rencana kerja tambahan ini ada usul dari para senior kita untuk ikut berperan aktif pada tingkat nasional di bidang olahraga prestasi. Jadi untuk bidang exercise physiology, misalnya pengukuran parameter lab dan lapangan yang tepat untuk cabang olahraga. Nah, selanjutnya untuk keanggotaan internasional FAUBS, ini saya ingin perlihatkan bahwa sejak tahun 2019 kita sudah membayar keanggotaan sebesar USD $2 per anggota per tahun. Dan itu kita baru bayar, kita mau bayar 2021, tapi belum diterima oleh mereka. Mereka hanya meminta akhir tahun lalu meminta untuk tahun 2019 dan 2020. Jadi kita baru membayar 2 tahun. Masih ada tersimpan 1 tahun untuk periode yang lalu. Tapi mereka belum meminta. Saya juga heran. Sudah lewat tapi belum mau menerima. Jadi ya udah kita simpan aja. Nah, ini kalau buka web FAUBS, ini ada nama-nama dari anggota atau member societies, yaitu the Indonesian Physiological Society. Ini belum diubah dengan nama yang baru, sedang diproses penggantian kepengurusan di sana. Kemudian kerjasama internasional dengan FAUBS ini kita diundang untuk menghadiri. Jadi mudah-mudahan ada anggota dari Lampung atau Palembang yang tertarik untuk mengikuti kongres tanggal 1 sampai 5 November 2020 ya di Daegu Korsel. Ini insya Allah mudah-mudahan sudah bisa offline kalau tidak ada yang pandemi baru. Kemudian Indonesia diundang menjadi anggota steering committee
untuk acara mereka, untuk acara ilmiah mereka. Kemudian ada undangan untuk setiap member societies. Jadi untuk setiap anggota yang aktif itu diminta membuat simposium satelit simposium yang bisa membuat 1 sampai 2 simposium yang dapat disetujui. Nah, ini adalah bentuk surat yang dikirimkan kepada kita terkait hal tersebut. Jadi ada untuk simposium 1 sampai 2 ya, proposal untuk 1 member society dapat di-approve. Kemudian kriteria for selection adalah harus internasional ya. Nah, direkomendasikan oleh mereka speakernya itu speakernya harus ada dari anggota FAUPS sendiri. Jadi misalnya dari Indonesia itu diminta 4 atau 5 pembicara, misalnya 2 dari internasional, 3 dari Indonesia, ya. Jadi bisa seperti itu, dan itu kita harus susun secepatnya untuk mengirimkan ke sana. Nah, itu karena supaya tidak ada redundansi, jadi supaya betul-betul topiknya tidak tumpang tindih, maka diminta kita memasukkannya pada bulan Juli, akhir bulan Juli 2022, dan ada ditawarkan juga atau memberi kita kelebihan adalah semua speaker pada special slot ini, kecuali anggota dari Korea, itu mendapat free registration fee, ya, dan akan diundang untuk Congress dinner free of charge. Ya. Jadi itu keuntungan bagi mereka yang ikut di dalam simposium ini. Nah, sebagai tambahan, organization committee akan memberikan mensupport untuk setiap society yang membuat simposium seperti ini. Itu dari mereka hitung-hitung ya kira-kira antara 1.500 sampai 1.800 US per simposium. Jadi mudah-mudahan kita bisa membuat simposium satelit ini. Jadi saya sudah meminta teman-teman dari hubungan internasional, kemudian edukasi, jadi Dr. Roni, Dr. Irfan, dan Dr. dari bidang seminar untuk bersama-sama membuat program ini. Ya, jadi akan diadakan rapat segera mungkin untuk menyusun ini karena kita harus mencari pembicara dari luar juga. Kemudian ini yang lain lagi, saya diminta untuk menjadi anggota pada steering committee mereka. Jadi ini kita ada beberapa nama diminta, ada lebih dari 10 orang diminta untuk menjadi steering committee di dalam acara ilmiah mereka. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan karena kita menjadi anggota di sana. Kemudian ini adalah proposal untuk simposium tersebut yang harus kita isi nantinya. Di sini dibuat slot ya yang 120 menit sampai 90 menit atau 120 menit setiap sesi. Jadi bisa sampai 5 pembicara ya. Nanti ini kita akan buat insya Allah harus selesai sebelum Juli. Kemudian untuk IUPS, jadi selain FAUPS itu regional, ada yang internasional IUPS, kita baru menjadi associate member. Jadi kita tidak mempunyai hak apa-apa, tetapi alhamdulillah kemarin kita diundang untuk menjadi observer pada General Assembly, dan pada saat itu terpilih ketua baru adalah Susan Susan dari Inggris ya, yang menjadi ketua baru menggantikan dari Taiwan ya, Dr. Irfan ya, apalagi namanya yang lalu. Nah, perlu saya informasikan bahwa di IUPS sebelumnya tergabung sebagai anggota kehormatan 3 peraih Nobel dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian terakhir ini pada General Assembly yang lalu diumumkan bahwa ditambah lagi 3 Nobel laureates. Jadi ada 6 peraih Nobel
yang ada menjadi anggota. Jadi mungkin kita, siapa tahu kita ingin melakukan suatu kegiatan yang mengundang mereka, kita bisa minta bantuan dari IUPS. Nah, ini adalah anggota associate members dari IUPS, termasuk kita. Kalau kita lihat ya, negara-negara kita termasuk negara yang ya inilah keterbelakang sedikit ya. Jadi kita soalnya mesti membayar fee-nya. Saya sedang menjajaki fee, berapa fee yang harus kita bayar kalau kita mau menjadi anggota IUPS. Rasanya dengan tadi saja sudah berat, tapi kalau diinginkan oleh teman-teman yang ada yang berminat, ya nanti kita usahakan. Kemudian untuk kemarin, jadi kerjasama kita dengan IUPS ini sudah ada manfaatnya, bahwa kita bisa mengikuti kongres meskipun hanya sebagai observer atau pendengar. Kemudian kita juga diundang diajak untuk aktif pada prakongres teaching workshop 26 Maret 2022. Alhamdulillah cukup banyak teman-teman dari Indonesia, ada 10 orang mungkin ya ikut. Kemudian post kongres teaching tanggal 12-13 Mei 2022, dan ada 2 orang yang menyampaikan poster, termasuk Dr. Irfan. Selamat, terima kasih ya Dr. Irfan ya sudah tampil pada acara tersebut yang membawa nama Indonesia ya. Kemudian pembayarannya alhamdulillah, jadi sebagai informasi untuk prakongres dan post kongres teaching ini dibayar sekaligus. Kita hanya membayar $25 karena kita dari negara, termasuk negara yang belum sejahtera gitu. Jadi kita hanya membayar $25. Mudah-mudahan nanti di Jerman pada 5 tahun lagi, tahun 2025, 4 tahun lagi, itu akan berlangsung acara yang sama di Jerman. Mudah-mudahan dengan mengetahui informasi ini banyak teman-teman yang dapat ikut pada kegiatan tersebut. Jadi kita bisa nantinya makin lebih mendunia lah ya. Makasih. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi pembuka wawasan, membuat teman-teman semua tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan yang akan di guide oleh kami dari PP, dan dapat menjadi rangsangan untuk berinternasional ya, menginternasionalkan diri. Saya kira demikian. Ada yang mau bertanya sebelum kita berakhir karena ini hari Jumat? Silakan. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Cukup, Dok. Dr. Irfan. Ya. Silakan, enggak apa-apa. Waduh, enak sekali. Ya, nggak apa-apa. Silakan, selamat makan. Selamat makan, mohon maaf lahir dan batin. Itu semua. Aduh. Alhamdulillah, Dok. Bu Delima nggak bisa hadir. Maaf. Kira-kira begitu, Dr. Irfan, Dr. Nisa, informasi yang saya sampaikan. Ya, ya. Betul. Ah, oke, nanti ditanyakan ya. Oke.
Itu di mana itu? Di American ya? Oke, nanti supaya saya, betul ya, soalnya saya kan mesti mengatakan ke mereka seperti itu ya. Ya, ya, baik, baik. Ini bagus sekali nih kalau ada. Jadi selain KTA tadi membuktikan internasional, juga ada sertifikat ya. Ya, betul. Betul, betul. Memang itu diperlukan. Tapi sebenarnya kita sudah punya kan yang kartu biru itu. Tapi di kartu biru spesifik nama masing-masing ada. Kita yang buat tapi sudah masuk nama Valves, sudah termasuk di situ Valves. Itu sudah ada Dokter Irfan. Tapi saya akan coba lagi kalau memang bisa ya, supaya lebih baik ya. Oke. Oke, ya, ya, itu nggak apa-apa. Itu saya juga baru tahu. Nanti saya akan tanyakan, ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ada lagi mungkin dari Dokter Nisa? Bu Delima, ada mau beri masukan? Mohon maaf, Dok. Tadi sambil apa, Dokter Irfan, Dokter Ermita. Ya, oke. Dem ya. Dokter Nisa? Ikut kesepakatan dulu, Dok. Ya? Ikut kesepakatan dulu saja. Ikut kesepakatan? Ya. Oke. Jadi nanti saya tunggu kabar dari bagaimana kalau Palembang sudah tidak ada untuk cabangnya, untuk anggota di daerah tidak ada kutipan, tidak ada iuran karena ada celengan. Kalau Lampung masih sedang dibahas ya, akan dibahas ya. Baik. Baik. Oke. Kemudian tolong karena memang terpisah sendiri-sendiri, jadi cabang Palembang itu adalah daerah Palembang nantinya, cabang Lampung daerah Lampung, cabang Palembang menjadi Sumatera Selatan, Dokter Irfan, Dokter Irfan, cabang Palembang menjadi Sumatera Selatan nanti ya daerah. Ya. Nanti akan diberi surat, ya. Akan diberi surat untuk itu, ya. Dokter Nisa berarti Lampung tetap Lampung daerah, tapi daerahnya namanya Lampung ya. Dok, izin dok, daerah Sumatera Selatan itu mengacunya pada terminologi yang mana ya dok? Apakah pada terminologi provinsi atau gimana dok? Provinsi. Provinsi. Tahu saya tapi kan di provinsi ada daerah istimewa sendiri gitu loh. Ini saya juga mesti itu dapat dari sekretariat membaginya seperti itu, Lampung sendiri, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi apa iya begitu? Saya belum lihat sendiri di pembagian provinsi di Indonesia. Ya nanti kita cek masing-masing ya. Oke, masih ada pertanyaan? Udah, Dokter Irfan, kira-kira? Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan semua informasi yang disampaikan tadi supaya lebih semangat menjadi anggota EIV ya, untuk mengembangkan organisasi kita ini supaya lebih meriah ya dan bisa menguntungkan, bagi ada keuntungan lah yang didapatkan oleh anggota masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi, Dokter Nisa juga nggak ada. Dokter Nisa nggak ada lagi. Dokter Nisa, sudah nggak ada? Masih ada, dok. Ya? Cukup, dok. Oh, cukup baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita akan kerjakan ke depan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
mohon dukungan dari teman-teman semua. Prof. Hardi, selamat siang Prof. Kita sudah cukup ya Prof ya? Cukup, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya. Semoga seterusnya demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Terima kasih. Rapat anggaran dong. Rapat anggaran dengan wakil rektor 2 dong. Mohon maaf. Yes. Tapi nggak bisa dikirim ke Jakarta ya. Selamat makan, selamat makan. Oke. Maaf lahir batin. Mohon izin di meeting ya dok. Izin Ya, pamit. Dokter Irfan. Ya dok. Selamat